Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan makalah kami dengan judul Tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Kita masuk pada poin A, yaitu biografi Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Nama lengkapnya adalah Tengku Muhammad As-Siddiqi. Beliau lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1904 di Lauk Syoma, Aceh Utara. Ayahnya bernama Al-Hajj Tengku Muhammad Husain bin Muhammad Su'ud, seorang ulama tersohor yang memiliki sebuah pesantren dan seorang kadicik. Ibunya bernama Tengku Amrah, putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan kadicik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh pada masa itu. Ayahnya adalah keturunan ke-36 dari Abu Bakar As-Siddiq, yang berarti leluhurnya berasal dari Mekah dan menetap di Malabar, India, dan pada akhirnya ia merantau ke kawasan Nusantara dan menetap di Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Lanjut pada poin B, yaitu latar belakang pendidikan. Ketika masih kecil, Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini mulai belajar agama Islam di dayah atau pesantren milik ayahnya. Beliau dikenal dengan anak yang rajin dalam belajar. Ketika usianya 8 tahun, ia telah khatam Al-Quran. 1 tahun berikutnya, ia belajar qiraat, tajwid, serta dasar-dasar tafsir dan fikih pada ayahnya sendiri. Kemudian selama 20 tahun, ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Kemudian untuk pertama kalinya ini, beliau mengaji di pesantren Tengku Abdullah Cik di Peung. Disinilah beliau banyak mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya di pesantren Tengku Cik di Bluk Bayu dan pesantren-pesantren lainnya yang menjadi tempat persinggahan Hasbi dalam menimba ilmu pengetahuan. Di sana juga ia hanya setahun, kemudian ia nyantri di dayah Tengku Cik Bangkabu, Geodeng, lalu ke dayah Blak Manyak di Samakro, dan akhirnya ia melanjutkan pelajarannya di dayah Tanjung Barat di Samalanga sampai pada tahun 1925. Nah, setelah selesai menimba ilmu agama di kampung halamannya, kemudian pada tahun 1926 ia melanjutkan pengembara atau melanjutkan studinya ke Pulau Jawa, yakni di Surabaya. Tibanya di kota pahlawan ini, ia menimba ilmu di Madrasah Al-Irsyad, Surabaya, yang diasuh langsung oleh Syekh Ahmad Al-Sukati, seorang ulama yang berasal dari Sudan yang memiliki pemikiran modern pada masa itu. Kemudian di madrasah ini, beliau mengambil pelajaran takhsus atau spesialis dalam bidang pendidikan dan bahasa selama kurang lebih 2 tahun. Sepulangnya dari Surabaya, Hasbi barulah memulai kiprahnya di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan penyebaran ide-ide pembaharuan. Pada tahun 1928, ia telah memimpin sekolah Al-Irsyad di Lauk Semaun sebagai pendidik. Selain itu, ia juga giat melakukan dakwah di Aceh dalam rangka mengembangkan paham pembaharuan serta memberantas syirik, bid'ah, dan khurafat. Sebagai seorang pemikir yang banyak mengarahkan pemikirannya dalam bidang hukum Islam, maka pada zaman penjajahan Jepang, ia diangkat menjadi anggota pengadilan agama tertinggi di Aceh. Di samping itu juga, ia aktif dalam bidang politik dan menjadi anggota konstituante pada tahun 1930. Akan tetapi karirnya dalam bidang politik tidak diteruskan. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai anggota konstituante, ia lebih banyak bergelut dalam dunia pendidikan. Selama di Aceh, selain menjadi pengajar di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah, Hasbi juga itu memimpin sekolah menengah Islam bersama kawan-kawannya. Hasbi juga mendirikan cabang Persis Persatuan Islam. Di samping itu, Hasbi juga aktif berdakwah melalui Masyumi, dan Hasbi menjadi ketua cabang Masyumi Aceh Utara pada tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia atau KMI di Yogyakarta. Pada waktu itu, Hasbi juga hadir mewakili Muhammadiyah, dan pada kongres tersebut, Hasbi menyampaikan makalah dengan judul Pedoman Perjuangan Islam Mengenal Sosial Kenegaraan. Dari sinilah Hasbi diperkenalkan Wahid Hasim yang menjabat sebagai Menteri Agama pada waktu itu. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun setelah perkenalan tersebut, Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen di PT AIN yang akan didirikan.
Sehingga pada bulan Januari tahun 1951, Hasbi itu berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana serta mengonsentrasikan dirinya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960, ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Jabatan ini dipegangnya sampai pada tahun 1972. Selain itu, pada tahun 1962, Hasbi juga ditunjuk sebagai dekan Fakultas Syariah IAIN Darussalam Al-Rani di Banda Aceh 1960 sampai 1962, serta merangkap sebagai pembantu rektor 3 IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1963 hingga 1966. Di samping itu juga, ia juga pernah memegang jabatan sebagai dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung di Semarang dan rektor Universitas Al-Irsyad di Surakarta pada tahun 1963 hingga 1968, dan ia juga mengajar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kemampamanannya dalam bidang pengetahuan keislaman itu serta pengakuan ketokohannya sebagai ulama serta jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia, maka dia memperoleh 2 gelar doktor honoris causa. Adapun gelar pertama diterimanya dari Universitas Islam Bandung pada tanggal 22 Maret 1975 dan gelar keduanya dari IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 29 Oktober pada tahun 1975. Sebelumnya pada tahun 1960 ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis di IAIN Sunan Kalijaga. Kita lanjut pada poin yang C, yaitu karya-karya. Nah, di sela-sela kesibukannya itu, Hasbi menulis berbagai karya ilmiah termasuk tafsir An-Nur. Biasanya setelah salat Isya, ia banyak meluangkan waktunya di perpustakaan pribadinya. Disitulah ia banyak membaca, menganalisa, dan menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Tidak heran jika kemudian ia dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis tentang ilmu keislaman, di mana adapun karya-karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman itu. Menurut sumber yang penulis dapatkan, buku yang ditulisnya itu berjumlah 73 judul, 142 jilid, di mana sebagian besar karyanya adalah tentang fikih, 36 judul. Adapun karyanya dalam bidang fikih, yakni sejarah peradilan Islam, tuntunan kurban, pedoman sholat, hukum-hukum fikih Islam, pengantar hukum Islam, pedoman zakat, al-ahkam, bidang-bidang lainnya adalah hadis 8 judul, tafsir 6 judul, ilmu kalam 5 judul, dan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Beberapa diantaranya yaitu, pertama itu adalah tafsir An-Nur, kedua tafsir Al-Bayan, ketiga sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran, keempat pengantar hukum Islam, kelima peradilan dan hukum acara Islam, keenam sejarah pengantar ilmu hadis, ketujuh pokok-pokok ilmu diraya hadis, ke-8 kuliah ibadah, ke-9 fikih mawaris, ke-10 pedoman haji, dan seterusnya. Kalian bisa baca di makalah atau baca di makalah. Kita lanjut pada poin D, yaitu latar belakang penulisan tafsir An-Nur, di mana tafsir Al-Quran Majid merupakan tafsir pertama yang dikerjakan oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Tafsir Al-Quran Majid An-Nur itu telah dicetak sebanyak 2 kali, di mana cetakan yang keduanya itu telah mengalami beberapa penyempurnaan menyangkut penggantian cover, depan, dan struktur bahasa Indonesia. Tafsir An-Nur itu sendiri pertama kali diterbit pada tahun 1951. Cetakan pertama ini terdiri dari 30 juz, sedangkan dalam cetakan yang kedua terdapat 5 jilid. Jilid yang pertama terdiri dari 4 surat pertama, jilid kedua terdiri dari 6 surat berikutnya, jilid ketiga terdiri dari 12 berikutnya, jilid yang keempat terdiri dari 17 surat berikutnya, dan jilid 5 terdiri dari 72 surat yang terakhir. Berkenaan dengan latar belakang penulisan kitab tafsir An-Nur ini, pada pendahuluan juz 1-nya, Hasbi mengemukakan motivasi menulis kitab tafsirnya ini, di mana dia itu berkenaan dengan perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia yang dicintai dalam suasana baru. Adanya perhatian yang melebar dan meluaskan perkembangan kebudayaan Islam.
perkembangan kitabullah, sunnah Rasul, dan kitab-kitab Islam dalam bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian, bagi para pecinta tafsir yang kurang pengetahuan bahasa Arab, tentunya mereka kesulitan dalam memahami tafsir yang berbahasa Arab. Maka untuk menjawab kebutuhan tersebut, Hasbi kemudian membuat tafsir yang sederhana yang dapat menuntun para pembacanya untuk memahami dengan baik. Untuk itu, kehadiran kitab tafsir ini tidak lain hanya untuk dijadikan sebagai pegangan, karena kitab ini disusun dengan bahasa yang mudah sehingga dapat menuntun masyarakat Indonesia untuk mengamalkan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dalam penulisan kitab tafsir ini, Muhammad Hasbi As-Siddiqi merujuk kepada beberapa kitab tafsir induk yang menjadi pegangannya, baik tafsir Bil Ma'tsur, Bil Ma'qul maupun kitab tafsir yang menjadikan uraian tafsir induk seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Manar, dan tafsir Qasami dan lain sebagainya. Ini saya akan melanjutkan poin pembahasan selanjutnya, yaitu sistematika penulisan dari kitab tafsir An-Nur karya dari Hasbi As-Siddiqi. Nah, di sini ada beberapa langkah. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu penjelasan umum tentang surah atau ayat yang akan ditafsirkan. Jadi, mula-mula Hasbi As-Siddiqi ini menguraikan secara ringkas saja beberapa hal yang sekiranya perlu untuk uraikan, misalnya asbabul nuzul dari surah tersebut atau dari ayat tersebut, kemudian di mana tempat ayat atau surat itu diturunkan, lalu apa hubungan atau munasabah antar ayat yang satu dengan ayat yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengelompokan ayat sebagai bahan penafsiran. Jadi sebelum beliau menafsirkan, biasanya beliau itu mengelompokkan ayat-ayat yang akan ditafsirkan, kemudian dijelaskan kosakatanya. Nah, lalu yang ketiga yaitu pemaparan terjemahan pada awal pembahasan. Nah, jadi hal ini beliau lakukan karena untuk memudahkan orang-orang yang membaca kitab beliau memahami isi kandungan dari ayat yang akan ditafsirkan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu penafsiran ayat dengan perkata. Kemudian dari tulisan Arab itu dialihkan ke tulisan Latin. Misalnya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Nah, jadi ayat ini setelah diperkata kemudian dipindah tulisannya itu dari Arab ke Latin. Hal ini supaya memudah orang-orang yang misalnya belum lancar membaca dalam tulisan Arab, jadi bisa memudahkan mereka untuk membaca tafsir dari karangan Hasbi As-Siddiqi ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi beliau menyimpulkan penafsiran. Poin selanjutnya yaitu metode atau corak dari tafsir An-Nur karya dari Hasbi As-Siddiqi. Nah, untuk metode yang digunakan di dalam tafsir ini ialah metode ijmali atau global. Nah, jadi dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, Hasbi As-Siddiqi ini cenderung menafsirkan itu dengan uraian yang singkat. Nah, mengapa? Karena hal ini agar para pembaca itu lebih mudah untuk memahami maksud dari penafsiran Hasbi As-Siddiqi ini. Kemudian selain metode ijmali, itu ditemukan juga metode maudhu'i atau berdasarkan tema. Jadi bagaimana Hasbi As-Siddiqi ini mengelompokkan ayat-ayat yang ditafsirkan itu berdasarkan tema. Nah, kemudian selain metode ijmali, metode maudhu'i, ada juga metode muqaron atau metode perbandingan. Dan yang terakhir yaitu dijumpai juga di dalam kitab tafsir ini metode tahlili, di mana ada ayat-ayat yang sekiranya butuh penjelasan yang rinci, kemudian beliau menafsirkannya dengan rinci atau tahlili. Nah, adapun corak dari tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi ini ialah bercorak fikih, di mana dilihat dari luasnya penafsiran beliau ketika bertemu dengan ayat-ayat yang mengandung hukum atau masalah-masalah fikih, seperti itu. Kemudian selain bercorak fikih, di dalam tafsir ini juga dijumpai corak
adabi wal ijtima'i. Seperti itu. Mengapa? Karena Hasbi As-Sidqi ingin agar tafsirnya ini dapat dipahami oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh penafsiran dalam tafsir An-Nur karya dari Hasbi As-Sidqi. Nah, di sini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Nah, dari ayat ini menurut Hasbi As-Sidqi, ayat ini tuh dengan jelas menegaskan bahwa hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri itu ialah hukuman potong tangan. Namun di dalam ayat ini tidak dirincikan batasan berapa jumlah barang yang dicuri dengan dihukum potong tangan. Dan kemudian di dalam tafsir An-Nur, nah, Hasbi As-Sidqi menukil beberapa pendapat ulama. Nah, misalnya di sini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Dawda Ad-Dahiri bahwa hukuman potong tangan itu dijatuhkan bila pada pencuri walaupun barang yang dicuri itu sedikit. Nah, sedangkan pendapat dari ulama salaf maupun ulama khalaf bahwa hukuman potong tangan ini dijatuhkan apabila pencuri itu mencuri 1/4 dinar atau 3 dirham perak. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan dari golongan Hanafiyah sendiri, hukuman potong tangan ini dilakukan apabila barang yang dicuri itu minimal 10 dirham. Nah, para ulama juga berbeda pendapat terkait hukuman bagi pencuri yang mencuri lagi, seperti itu. Jadi pertama-tama potong tangan kiri, kemudian potong kaki kiri, lalu potong tangan kanan, sesudah itu potong kaki kanan. Jadi kalau misalnya masih mencuri lagi itu dipenjara. Kita masuk pada poin H, yaitu kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan tafsir An-Nur itu sendiri, yang pertama itu adalah tafsirnya berbahasa Indonesia. Yang kedua, penjelasan atau tafsir ayat-ayat yang berkaitan tentang fikih itu panjang dan lebar. Yang ketiga, bagi orang awam atau mu'alaf yang masih belum bisa membaca Al-Quran berbahasa Arab, di dalam kitab tafsir ini tersedia Al-Quran berbahasa Latin, jadi memudahkan untuk membacanya. Dan yang keempat itu adalah cocok untuk dijadikan pedoman. Yang kelima, tafsirnya itu singkat dan mudah dipahami. Yang keenam, urutan ayat sesuai mushaf, jadi mudah untuk dipelajari. Yang ketujuh, di akhir penafsiran surat terdapat kesimpulan yang memudahkan pembacanya untuk mengetahui intisari pembahasan ayat tersebut. Kekurangannya selanjutnya itu kekurangan tafsir An-Nur, di mana yang pertama itu diuraikan nahwu dan sorofnya. Yang ketiga itu penafsirannya terlalu singkat jika dijadikan rujukan pengkajian Islam secara mendalam. Yang keempat itu adalah cenderung ketika menafsirkan ayat-ayat tentang fikih, penafsirannya panjang dan lebar, sedangkan ayat-ayat tidak berkaitan dengan fikih cenderung penafsirannya sedikit. Namun hal ini dapat dimaklumi karena jika dilihat dari latar belakang Hasbi ialah seorang ahli fikih. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.